Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Fatmawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dari UPTD SPF SDN Patemon 2 Tlogosari akan memaparkan video aksi nyata modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Herwi Janarko dan pengajar praktik saya Ibu Enci Lutfiatin Kodaria. Pemaparan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi sebagai berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengetahui pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Mengidentifikasi kebutuhan murid. Saya mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan murid melalui tes diagnostik. Pada tes diagnostik, siswa kelas 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam dihasilkan kebutuhan siswa berdasarkan minat murid. Siswa dengan minat membuat cerita sederhana melalui puisi sebanyak 7 siswa, membuat cerita sederhana melalui teks narasi sebanyak 8 siswa, dan siswa yang memiliki kesukaan membuat cerita sederhana melalui cerita bergambar sebanyak 11 siswa. Guru membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian merencanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan memastikan peserta didik siap mengikuti pelajaran. Hal yang dilakukan adalah mengucapkan salam, menanyakan kabar dan perasaan peserta didik, berdoa, menanyakan kehadiran, melakukan apresiasi, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan manfaat pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya memberikan ice breaking kepada siswa, mengelompokkan siswa sesuai minat mereka. Siswa diminta mengamati gambar serta melakukan diskusi bersama kelompok. Guru menayangkan video pembelajaran dan memberikan penguatan materi. Kemudian, guru menyajikan permasalahan untuk diselesaikan kepada siswa. Siswa mencari solusi pada buku siswa, buku penunjang, referensi dari internet, dan lain-lain. Setelah siswa belajar mandiri, guru mengecek pemahaman siswa melalui permainan word wall. Kemudian, guru mengajak siswa berdiskusi tentang permasalahan pada lembar LKPD. Siswa melakukan tanya jawab. Setelah peserta didik memahami materi, guru memberi tugas secara kelompok. Siswa diminta membuat kreasi cerita sederhana disesuaikan dengan minat masing-masing. Dituangkan dalam cerita bergambar, teks narasi, dan menulis puisi. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil. Sementara kelompok yang lain mengomentari hasil presentasi. Lalu guru memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap penampilan masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh berupa cerita teks sederhana yang dituangkan dalam bentuk puisi, teks narasi, dan cerita bergambar. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Peserta didik dan guru melakukan evaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan refleksi serta menyampaikan rencana materi pada pembelajaran berikutnya, kemudian mengakhiri pembelajaran dengan doa. Adapun tantangan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sangat sulit. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Kemudian sumber daya terbatas, karena terkadang sumber daya yang tersedia di kelas terbatas, seperti waktu, ruang, dan bahan ajar. 3.
Keterampilan manajemen kelas. Memimpin kelas dengan beragam kebutuhan belajar memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menyeimbangkan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan menjaga ketertiban umum di kelas. Solusi dari tantangan tersebut antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan pengembangan diri dalam hal keterampilan manajemen kelas dengan mengikuti diklat, webinar, dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa kekuatan, di antaranya inklusivitas. Pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal di kelas yang beragam. Kemudian keterlibatan. Siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran dan diberi pilihan untuk belajar sesuai dengan cara yang mereka sukai. Kemudian peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan penilaian yang akurat, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi siswa, sehingga hasil belajar siswa akan lebih akurat tergambarkan. Siswa juga akan merasa dihargai. Siswa akan merasa dihargai karena penilaiannya berbeda-beda. Kemudian peningkatan keterampilan. Siswa mengalami peningkatan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Siswa mampu merefleksikan diri. Siswa mampu merefleksikan diri kemampuannya dari titik awal pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Demikian pemaparan aksi nyata saya modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.